Alright guys, selamat datang di channel Apkinesia bersama saya Itok, pembawa acara di Apkinesia. Tentu saja dengan konten yang seru, menyenangkan, edukatif, dan membagongkan. Ya, di sini kita akan membicarakan kita ada di farmnya siapa Mas Ridho? Pak San. Oke, Mr. Santoso di Minakarya, Berbah Sleman Yogyakarta ya. Ya, di sini nanti kita akan seru-seruan tentu saja, dan kita akan mempelajari bagaimana sih Mr. Santoso ini bisa mencetak signaturnya itu Sowasan Soku. Nah, Sowasan Soku ini bisa dicetak dengan baik dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, kita ikuti terus. Habis ini nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mr. Santoso, sekalian kita review ikan-ikannya nih. Kita seleksi di ukuran 5 cm. Gitu, ikuti terus di channel Apkinesia. Nah ini teman-teman, kita harus jegur belumbang. Jadi katoke atau celanane harus dicopot, oke? Oke, kita copot celana dulu, habis itu nanti kita turun. Kita pakai celana panjang soalnya ya. Nanti kita turun ngobrol-ngobrol sama Mr. Santoso, sudah nungguin di bawah. Lanjut terus. Sebetulnya mau di video nggak Mas? Yo dong, malu saya. Aduh. Di offin dulu, nanti tak copot dewe. Nah, oke, kita sudah ganti baju dinas. Baju dinas kita pakai kolor dan kaos oblong, oke. Nah, kita akan turun ke bawah. Situ sudah ada Mr. Santoso untuk kita review ikan-ikannya. Kita lanjut terus, oke. Ayo kita turun yuk. Oke, kita turun ke bawah, kita lihat. Nah, di sini kebetulan ada Mas Bimo, ada Pak Santoso. Halo. Ada Pak Santoso ini. Ini kita mau seleksi sowa nggih, Pak nggih? Ya. Ya, Sowasan Soku. Kenapa kok dinamain sowa toh, Pak? Jadi kalau nama itu dari Jepang ya. Jadi saat ini kita masih mengikuti nama yang diberikan di Jepang. Oke. Ikutin nama yang ada di Jepang nggih, Pak nggih. Betul. Belum. Terus Sansokunya itu loh, Pak. Sansoku itu kayak family, kayak keluarga ya. Jadi keluarga. Untuk nama itu saya kurang begitu paham Mas kalau nama. Ya, jadi yang kami pelajari saat ini bagaimana cara kita ternak yang bagus, menghasilkan ikan yang bagus. Terus ikannya bagus seperti apa, dan sebatas itu. Nah, untuk nama-nama, karena selama ini kita memberi nama pasti harus melalui banyak riset, jadi untuk nama tidak tertarik untuk kita pelajari. Kita hanya tahu ikan ini namanya apa aja kita tahu, tapi alasannya apa kita kurang tahu. Oke. Tuh. Ini Pak Santoso ini adalah breeder kawak nggih, Pak nggih. Mulai dari tahun berapa, Pak? Tahun 96. Tahun 96. Tahun 96, guys. Aku urung lahir loh. Aku urung lahir, Mr. Santoso sudah breeder ikan. Piye? Dok wis lahir dong, Dok? Ya belum. Oh ya belum. Belum lahir, itu aja belum lahir. Mas Bimo ini mungkin sudah kuliah, Mas Bimo? Belum sih baru lahir. Pada waktu itu belum kuliah. Masih SMP, SMA. Oh, SMP, Mas. Nah, teman-teman, kita lihat nih ikan-ikannya sini. Nyedak odok. Ya. Nah, Kalau ini kebetulan yang kita seleksi soa doitsu ya, jadi kecilnya beda dengan soa sansoku yang bersisik. oh, Ya, kalau soa sansoku yang kita ambil item-itemnya dulu. Kalau soa doit ini pun saya juga masih belajar, karena di koi itu tidak ada yang tidak belajar, semua belajar semua. meskipun sudah kawak Ya, pun tetap jadi belajar ya, Pak? ya, jadi kita langsung ambil yang berpola-pola seperti ini. Oh, Nah, oke. berpola ya. Oke. Ini yang terseleksi ya? Iya, yang terseleksi. Bahkan kalau dibilang presentasinya ya cukup kecil ya, karena sekian ribu ekor yang dapatnya berapa ekor. Oh, ini ukuran 5 cm yang diseleksi cuman yang kayak gini-gini doang? Ya, yang polos pasti kita akhir. Yang polos di afkir. Iya. Oke. Terus kalau yang kayak gini nih, Pak, nih misalnya yang besar kayak gini. Ini kan bodinya bagus nih, Pak. Ya, Nah, nih teman-teman lihat.
Ini bodinya bagus tapi ini masuk ke afkir. Kalau ini masih masuk di Beni Kumon ya, jadi Oh. soal duit itu kan keluarnya masih macam-macam, kadang keluar Kumon riunya, kadang keluar Waku Deju, keluar soalnya. Oh, ini masuknya ke Beni Kumon. Iya, Beni Kumon itu. Wah, aku lagi delok guys. Baru pertama kali lihat Beni Kumon kecilnya kayak gini ternyata. Beni Kumon tuh kecilnya warnanya kuning kayak gini ya Pak? Kuning. Oh. Karena kalau kuning itu nanti cenderungnya ke merah. Oke. Dan hijau ini bisa hitam, bisa ke abu-abu. Ke abu-abu jadinya Kiko. Oh, kalau ke abu-abu jadinya Kiko. Ya. Oh, kirain Kiko itu breedingnya Kiko sama Kiko kayak gitu. Kalau Kiko sama Kiko jadinya ya sebenarnya muncul juga suaranya sedikit. Kadang-kadang ada. Oh, kadang Tapi, ada suaranya ya, juga. cenderung Kiko. Tapi kalau ternak soa, Hmm. ya Beni Kumonnya suka muncul dikit juga. Oke. Ya tahu dulu asalnya bagaimana menghilangkannya bisa ketemu itu. Oh, ha. Ini masuk kemana ini Pak? Jindu nggak apa. Oh, masuk sini guys. Masuk sini teman-teman. Oh, rada jeli juga aku ternyata. Rada tapi tetap kalah tuh sama Mas Bimo ini yang sudah lama juga main di koi. Ada Mr. Santoso yang sudah kawak sekali. Ini lama, ini kawak. Ini cahanyaran wingi sore. Di Kanuto itu tidak ada lama, tidak ada. Oke. Yang lama pendidikannya udah masih sampai belum. Oke. Karena kalau itu perkembangannya terus, baik dari kualitas, dari keseluruhan teknologi berkembang terus. Jadi salah satu kita main di koi itu karena kita tertantang setiap saat. Oke. Kita selalu semangat, harus berusaha bisa mengejar yang lebih. Oke. Kita nggak bisa mengalahkan mengejar aja. Mengejar yang bagus gitu. Ini Mr. Santoso ini juri nasional loh guys, juri senior nasional API. Rendah hati banget, rendah hati banget. Kalau juri itu kebutuhan karena saya dulu mainnya dari awal, Iya. jadi terus bisa juri. Tapi kalau mata perhatikan kan semua orang mungkin. Iya. Iya juga sih, cuman Mr. Santoso ini juga jeli juga dalam memilih ikan. Ini saya kayak rasanya api kabeh. Bagus semua. Tapi Mr. Santoso masih dipilih-pilih. Ini sing apik endi ya. Dari satu aja susah. Cari satu aja susah ya. Jeli banget, berarti memang seleksinya ketat banget teman-teman. Saya juga gak nyangka ternyata kayak gini-gini ini masih ada yang afkir juga ya. Ya, ada yang besar dari kemudian. Ini ya? Ya, ini sudah suasana suku. Oh, ini oke. Kita lihat yang ini. Ini kenapa kok bisa dibilang bagus, Pak? Ya, pertama pertumbuhannya paling gede di antara yang ada, dari termasuk gede kan tadi ada beberapa juga. Yang kedua ikan cepat besar dibanding yang lain, tapi pola udah mau muncul gini termasuk poin tersendiri kan gitu. Oh, ini doit ya Pak ya? Doit, ya. Oke. Kalau doit itu breedingan doit sama doit juga? Ya, doit sama doit. Oh, tapi juga ada yang keluar sisik juga ya dari doit sama doit? Kadang-kadang masih bocor. Oh, kalau keluar sisik itu bocor hitungannya kalau doit? Yang bocor, makanya sekarang teman-teman menamakan alat itu. Oh. Besar itu. Jadi orang Indonesia itu bijaksana kok. Apa yang muncul, yang namanya dikasih tempat juga. Oh iya. Jadi tetap dikasih tempat porsinya fair-fairan gitu Pak, gitu bahasanya anak muda. Kita fair-fairan, gentleman agreement. Bahasanya canom banget guys. Oke, habis ini nanti kita lanjut lagi. Ini nanti sisanya akhirannya dibawa kemana Pak? Akhirnya terkadang ada yang masih mau membesarkan, terkadang kita buat Pakan predator. Ya, pakan ikan koi juga. Tapi kita buat, kita olah dulu. Oh, diolah dulu ya. Oh, ternyata ikan koi itu bisa diolah jadi pakan ikan koi juga. Asik juga ini, menarik. Oke teman-teman, ini jam 11 ya. Jam 11 itu sudah panas banget ya Pak di sini. Iya, udah panas. Oke. Nah, ini kita ada di Berbah. Nah, ini kita tanya sama Mr. Santoso nih. Kenapa kok milihnya di Berbah toh, Pak? Kalau Berbah itu dari banyak yang mengartikan sumber bah atau sumber air. Sumber Bah itu air, bukan bah
bencana, bukan, tapi air, Oh sumber ya. air. Makanya semua di sini namanya pakai Tirto, Tegal Tirto, Jogo Tirto, Kali Tirto, Sendang Tirto. Oh ya 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 ya. Tuh. Jadi kita ini dikasih nama Berbah karena sumber Ya, sumber air. air ya. Dan ini Pak Santoso ini milih di Berbah karena memang sumber airnya di sini nggih Pak. Ya aslinya itu saya lahiran sini, Mas. Oh, lahiran sini. Lahiran sini, terus dulu sering juga waktu di Jakarta itu kan saya sering mimpi ikan berwarna-warni, dan mimpinya di daerah sini. Mimpinya di daerah Ya, sini gitu. itu awalnya. Oke, terus habis itu pulang ke sini gitu gitu. Ya, padahal di Jakarta saya sudah cukup enak waktu itu. Oh, Sudah bisa bergaul dengan orang-orang tinggi Jakarta. Oke. Wah, ini menarik juga ini. Ya. Itu nanti kita ulik tentang kisahnya Pak Santoso, gimana sih kok bisa sampai sejauh ini dan bertahan sekuat ini di Koi dari tahun 9 berapa tadi Pak? 96. Dari tahun 96 sampai sekarang loh. Itu lama banget buat bertahan di Koi, tapi Pak Santoso ini bisa bertahan sejauh ini. Nanti kita bahas di podcast kita di segmen kopi, oke? Nanti kita di segmen kopi akan bahas itu. Nah, kita vlog-vlogan dulu aja dulu, asik-asikan, oke? Nah, ini nih, ini kan ada banyak banget. Ini apa satu indukan, Pak? Ini satu indukan. Jadi kalau koi itu betina satu, pejantan bisa 2 atau 3. Bisa 2 atau 3 ya. Alasannya karena biar pembuahannya lebih maksimal. Karena selama ini kita amati, kalau satu ekor indukan betina dengan matang telur yang bagus, pejantan cuma satu, banyak yang tidak netas. Oh iya iya iya. Prediksi kita kemungkinan itu tidak terbuai, prediksi kita. Ya, karena kita belajar ini kan hanya pengamatan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Iya. Jadi kita memang belum dilengkapi dengan teknologi yang sampai mendeteksi seperti itu, belum. Jadi ya kita dipaksa untuk selalu pendataan setiap kegiatan aja. Oh, berarti memang ada pendataannya khusus gitu? Ya, baik terus maupun di hati. Pendataan di hati. Itu bahasa lainnya batin kan? Ya. Di batin. Betul. Nah, ini nih. Ini tuh banyak banget loh teman-teman. Tadi udah lihat videonya, itu banyak banget. Itu satu kali breeding bisa sebanyak itu. Nah, itu treatmentnya biar nggak mati semua di kolam. Itu kan banyak kasus gitu Pak. Kalau mati di kolam sampai satu kolam mati semua, itu gimana Pak treatmentnya? Jadi pelihara ikan itu kan kita memelihara air ya. Jadi kita harus ngerti betul bagaimana air yang berkualitas. Itu baik dari kandungan oksigennya, terus yang cukup, terus amonia yang sangat sedikit, biar ikan itu merasa nyaman. Bagaimana kita membuat air itu bagus, pasti ada treatment. Jadi ya kolam kita keringkan dulu, kita isi air 1 minggu, diaerasi baru ikan masuk. Itu kan beberapa tip-tip ya, termasuk pemberian pakan. Pemberian pakan, mentang-mentang kita punya pakan, biar cepat gede kita pacu makanan, padahal kita tidak tahu bahwa kepadatan ikan itu sebenarnya tidak mampu kalau makanan kita pacu. Nah, itu juga harus kita amati dari gerak-gerik ikan, sebenarnya seperti itu. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa ngerti kemauan koi itu mau ngapain itu loh. Oke. Nah, itu jadi seperti apa, koi nyaman seperti apa, gerakannya seperti apa, kan karena kita tak berlihat itu ngerti, oh koi ini nyaman di sini, oh koi ini sudah nggak nyaman gitu. Oh ya itu. Jadi pada dasarnya tetap balik ke ilmu rasa gitu bahasanya gitu. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan ikan itu sendiri, itu banyak gitu breeder-breeder yang seperti itu. Dan Pak Santoso ini ilmu rasanya jeru ya guys. Ya memang harus seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu mempunyai indera untuk berkomunikasi. Itu kunci. Nah, bagaimana kita bisa melihat ikan maunya seperti apa dari gerakannya, dari ini kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat tuh dari gerakannya. Nah, ini teman-teman, kita review lagi ikan nih. Kita review lagi, nyedak odok. Ini nih. Ini nek dari segini nih Pak nih. Pak Santoso, dari penglihatan kacamatanya Pak Santoso ini kira-kira yang bakat bagus itu yang mana Pak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Tidak ada. Jadi kita ternak banyak sekali itu tidak ada 2% yang terambil. Tidak ada 2%? Tidak ada. 2% itu dari ikan yang layak dibesarkan loh, bukan ikan bagus. 2% itu ikan layak dibesarkan, bukan ikan bagus? Bukan ikan bagus. Itu dalam juga itu. Ini
ini nek saya lihat bagus semua teman-teman, bagus semua. Tapi Mister Santoso bilangnya udah nggak ada. Sudah nggak ada. Bagus. Ya kalaupun ada nih kayak gini kita ya berharap. Oke. Kayak mana itu Pak? Yang mana nih? Wah itu tuh. Ini ya kita berharap apakah ini akan tanco atau bukan kan. Nah itu seninya main kau itu gitu. Selalu banyak harapan. Nih. Oke. Woi. Ini bisa jadi tanco apa ini? Tanco soa ya. Tanco soa. Oh soa itu polanya dari bawah nggih Pak nggih? Ya dari bawah. Oke. Nih polanya dari bawah teman-teman. Aduh rada angelnya kali. Ya enggak apa. Justru dari ikan kecil ini harus belajar. Ini dari bawah teman-teman. Warna hitamnya dari bawah. Terus warna merahnya tanco ini nggih Pak nggih. Ya. Tanco itu bunder di kepala ini loh teman-teman. Nah, ini pola tanco. Oh, kayak gitu nggih. Tapi itu masih kemungkinan luntur merahnya. Masih kemungkinan luntur gitu. Ya. Bisa kelihatan ya. Jadi itu teman-teman. Ini yang nggak keseleksi segitu banyaknya loh. Nanti kita video lagi nih yang nggak keseleksi sama yang keseleksi. Ya kalau yang keseleksi sudah langsung masuk di kolam sini nggih Pak? Ya. Karena juga tujuannya kan mengurangi kepadatan satu, yang kedua dengan kolam baru kan kualitas air pasti akan lebih bagus. Terus ketika makanan alaminya juga banyak kan ikan cepat gede. Kepadatan ikan udah berkurang banyak, makanan ikan banyak, nah itu. Oke, ini saya penasaran ini gini. Kolam ini besar ya teman-teman. Kolam ini besar, tapi dengan ikan yang segini itu udah dibilang padat. Padahal kalau di nila nih Pak nggih. Kalau di kolam nila itu kayak gini itu ya masih biasa gitu Pak. Nah ini kok bisa dibilang padat kalau buat koi itu kenapa Pak? Koi itu yang dilihat kan keindahan. Keindahan itu dari bentuk badan, terus dari warna, dari letak warna. Nah dari keindahan bentuk badan itu kalau kita umpamakan seperti nila itu pasti ikannya besarnya lama. Oh ya. Terus bentuk badan pasti tidak ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terlalu padat kandungan oksigen berkurang. Kalau ikan nila itu bisa ngambil udara di oksigen di permukaan, kalau ikan koi tidak mampu. Ya itu juga ada bedanya. Nah, ketika keadaan oksigen berkurang, otomatis kualitas warna ikan pasti akan rusak. Jadi jangankan dia untuk membentuk warna bagus, dia untuk bertahan hidup aja udah susah. Nah itu juga harus kita pahami. Yang selama ini mungkin, mohon maaf mungkin banyak yang belum memahami tentang hal itu. Makanya banyak yang farm terus habis itu ngawur waton gede kayak gitu. Ya terus ya seperti itulah. Kuantitas yang penting banyak kayak gitu. Ya padahal koi itu 1 atau 2 ekor yang istimewa, harganya ngalahkan ikan 100 ekor yang ikan biasa. Nah, lebih baik kita melihara yang 1 atau 2 daripada melihara yang 100 kan itu. Cuma untuk nyari 1 sampai 2-nya itu yang susah. Nggak sampai 2% loh yang bisa. Yang layak dibesarkan. Bukan yang benar-benar bagus ya, tapi yang layak dibesarkan gitu Pak. Betul. Yang layak dibesarkan itu nggak sampai 2%. Bayangin, seumpama ada berapa? Seumpama 1000 ekor berarti cuman 20 ekor. 20 ekor gitu Pak. Ya, 20 ekor yang istimewa belum tentu ada 1. Apa nggak sedih? Wah, ini zaman sekarang koi mungkin sudah dipandang ya di Indonesia. Itu kalau zaman Pak Santoso dulu awal babat alas itu kayak gimana lekemputen itu ya. Itu nanti kita bahas di segmen kopi, makanya ikutin terus kita pokoknya. Tuh tagline-nya hampir sama kayak yang tadi di ini. Apa namanya? Di puisi itu tadi. Bahwa keindahan tidak akan pernah lepas dari keseimbangan. Tuh. Gimana Mas Ito? Kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini. Seru nggak? Seru banget guys. Jadi kita tadi baca-baca puisi ya, baca-baca puisi, terus habis itu kita ikuti kegiatan tadi seleksi ikan bibit ikan koi yang soa, karena memang Pak Santoso ini fokusnya di soa, di spesialisnya soa. Nah itu tadi kenapa kok kita buatnya puisi tentang soa ya, karena memang kita fokusnya ada di baru di breeder yang fokusnya di soa. Jadi kita akan ngikutin kayak gitu terus ke depannya. Kalau ke depannya nanti mama kita datang ke
breeder siapa yang dia fokusnya seumpama di siro, nanti kita buat puisi tentang siro kayak gitu. Oke, kita ikuti terus teman-teman kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Apki Indonesia. Dadah.